setuju dengan Tromat, karena mosi ini merupakan sebuah mosi proposal, artinya Anda harus menimbang apakah mosi ini bisa benar-benar menyelesaikan isu yang dibawa oleh sisi pemerintah atau tidak. Kami percaya bahwa kami bisa membuktikan kepada Anda mengapa proposal ini tidak akan berjalan dengan baik dan malah menimbulkan banyak kerugian, yang mana akan langsung membuktikan mengapa tim DKI Jakarta harus menangkap debat kali ini. Kami merasa dengan adanya preferensi politik yang berbeda-beda di dalam status quo, di mana banyak sekali orang di dalam status quo yang memiliki pandangan dengan fanatik, kami merasa penampilan informasi yang pada akhirnya berlawanan di dalam status quo sangatlah buruk, apalagi dengan karakteristik sosial media yang pada akhirnya kan sangat buruk, dikarenakan pada akhirnya setiap orang dapat bebas menyampaikan apapun di situ dan pada akhirnya membuat diskursus politikan yang tidak sehat di dalam status quo. Oleh karena itu kami sebagai tim oposisi merasa bahwa preferensi politik di media sosial tidak seharusnya diberikan berlawanan. Ini harus nanti. Berarti apa yang diperlukan adalah sebuah edukasi terlebih dahulu tentang bagaimana preferensi politik mereka misalnya. Namun pada akhirnya justru ketika aktor fanatik tersebut ditampilkan sesuatu yang berbeda, pada akhirnya mereka tidak akan mau dan pada akhirnya akan menimbulkan sebuah kegaduhan. Karena sadarilah pada akhirnya aktor fanatik ini juga tidak akan bisa diubah, bukan? Karena sadarilah misalnya orang-orang yang bersifat fanatik ini pada akhirnya sudah diajarkan dari orang tuanya dan lain sebagainya misalnya, yang sudah sangat amat cita itu dan sudah dari awal bukan debat, sehingga keseluruhan kasus mereka sangat jatuh. Tim DKI Jakarta harus menangkap debat kali ini. Juara pertama, DKI Jakarta. Aditya Gunawan Putra, SMA 14, Jakarta. Elva Gracia, SMA Negeri 2, Jakarta. Jonathan Rendel Bunjamin, SMA Swasta 1 Kristen DPK Penabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Siniar Zolfi Andri Koto. Pada siang hari ini saya telah berdua dengan Aditya Gunawan Putra, Pak. Aditya Gunawan Putra. Baik ya. Mungkin yang belum tahu, Adit ini adalah salah satu pembicara lomba debat Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2021. Waktu itu bulan Oktober ya, Adit ya? Iya, Pak. Nah, inilah dia. Oh, bisa sedikit dilihat wajahnya, takutnya orang. Tuh. Adit ya. Ya, Dit. Sebetulnya saya kan sempat bertemu dengan Adit di kelas ya. Adit orangnya kalem. Iya, kelas 10, Pak. Kelas 10. Saya nggak percaya Adit ini pintar debat. Kenapa dia orang tenang aja? Karena ketika di debat kelihatannya tuh gimana gitu ya. Ngomongnya tanpa titik, tanpa henti gitu. Cepat sekali dan logis. Iya, Pak. Apa yang membuat Adit suka dengan debat itu apa? Sebenarnya suka debat awalnya kayak gara-gara masuk ekskul debat di sekolah dulu. Di SMP? Enggak, di SMA. Langsung masuk ya. Iya, masuk debat dan dari situ baru mulai tertarik gitu sama debat. Soalnya selama SMP dulu kerjaannya kan selalu kayak olahraga terus dan saya pengen coba hal yang lain. Jadi saya coba masuk ke dalam dunia debat dan ternyata di situ saya selalu belajar banyak hal gitu setiap harinya gitu. Jadi kayak istilahnya sesuatu yang baru buat saya dan saya pengen terus-menerus kayak mendalami hal tersebut. Jadi saya tertarik gitu dalam dunia debat. Oke. Ada kebayang nggak bahwa suatu ketika nanti saya akan juara tingkat nasional loh? Ada nggak? Nggak sama sekali sih, Pak. Sama sekali, iya, soalnya emang susah banget kan untuk sampai ke tingkat nasional kan untuk perwakilan per provinsi juga cuma 3 orang gitu. Iya. Jadi nggak pernah kebayang sama sekali gitu sih. Ya, masing-masing provinsi pun juga ketat ya. Iya, banget, Pak. Luar biasa nih, Dit. Saya bangga saya sempat menjadi guru bahasa Indonesia Adit. Waktu pertama kali lihat ketika kita juga ada debat di kelas ya. Iya, sempet, Pak. Ya langsung cepat. Wah, ini dalam hati saya ini kayak Artan cepat. Dulu sama Negeri 14 juga punya generasi sebelumnya yang juga juara tingkat provinsi ya. Artan namanya. Itu cara berbicara dan berargumentasinya juga cepat. Seperti lebih cepat lagi Adit gitu. Jadi saya nggak berbagi dengan teman bagaimana cara mendapatkan materi saat lomba debat itu. Bisa banget, Pak. Untuk materi sebenarnya mungkin bisa dibagi jadi 2 ya, Pak. Ya. Pertama itu kalau misal materi kita pengen belajar benar-benar debat itu apa, cara debatnya itu bagaimana. Tapi kalau misalnya untuk materi lebih ke materi isi dari apa yang kita pengen omongin, sebenarnya nggak ada cara lain selain setiap hari harus baca banyak, baca-baca berita, apapun berita yang selalu
misalnya di TV gitu ngeliat berita itu benar-benar, kalau biasanya kan kita ngeliat berita ya udah ngeliat berita aja. Kalau misalnya pengen jadi pendebat yang baik dan benar ya benar-benar kita harus kayak fokus sama beritanya, bahkan kadang dicatat gitu beritanya apa gitu, apalagi kalau misalnya beritanya berita yang benar-benar hangat kayak misalnya politik misalnya di Taliban atau di Myanmar ada apa gitu segala macam gitu-gitu pasti penting banget dan pasti jadi keluar gitu di mosi debat gitu sih Pak. Literasi berarti ya. Iya benar Pak. Di antara oposisi sama pemerintah, Adit suka gimana kalau seandainya disuruh milih? Iya, kalau misalnya saya suruh milih, sebenarnya saya lebih suka untuk jadi pihak oposisi, mayoritas mosi. Hal tersebut dikarenakan saya ngerasa kalau misalnya saya jadi pihak oposisi itu waktu untuk saya ngebuat case build itu lebih banyak, waktu saya untuk istilahnya mikir itu jauh lebih banyak. Soalnya saya dapat tambahan waktu dengerin lawan dulu, dan saya jadi juga bisa punya ancang-ancang gitu Pak. Misalnya, oh lawannya ternyata pengen ngomong gini, kita bisa ganti strategi dulu gitu. Caranya gimana? Kalau misalnya jadi pro itu saya benar-benar saya kan orang pertama yang ngomong. Iya, dan itu susah Pak. Untuk saya misalnya saya nggak bisa predik gitu. Misalnya oposisi bakal ngomong apa gitu. Dalam kenyataannya dalam lomba sering jadi oposisi atau jadi pemerintah? Untungnya sering banget jadi oposisi Pak. Iya, jadi untung sih Pak. Untung, ya. Kalau disimpulkan orang Adit juara karena keberuntungan gimana? Ya bisa jadi Pak. Ya kan? Tapi untuk kalau misalnya di lomba debat yang nasional kebetulan pas banget Pak. Oposisinya berapa, pemerintahnya berapa, dapatnya pas gitu. Dit, sewaktu lomba debat itu ada berapa tuh lawan semuanya? Masih ingat nggak? Kalau misalnya untuk tim yang harus dikalahin pastinya 34 tim. Tapi kalau 34 itu semua provinsi ya? Iya, semua provinsi kan 34. jumlah 34 ditambah ditambah satu lagi ada perwakilan luar negeri juga ada. Oh, ada dari luar negeri. Dari iya. mana itu? Pokoknya sekolah-sekolah di luar negeri, yang sekolah Indonesia luar negeri itu bersatu, jadi buat ikut juga di nasional gitu. Oh, tidak per negara tapi Iya. perwakilan luar negerinya aja ya. Mana yang terberat? Yang terberat sebenarnya semuanya berat sih Pak. Sebenarnya semuanya berat. Dan kayak kita nggak bisa nggak bisa kayak bilang kayak oh ini paling berat, ini paling berat, enggak. Soalnya kayak setiap mosi pasti ada aja misalnya oh ini provinsi ini jagonya paling jago di mosi apa gitu sih Pak. Iya, tergantung mosinya juga. Iya ya? benar Pak. Ini yang paling menarik ya. Saya sering membawa siswa untuk lomba debat, tapi kali ini semakin tinggi tingkatannya, tak kalah sampai tingkat provinsi, apalagi nanti tingkat dunia. Saya lihat debat itu harus cepat. Apakah harus seperti itu? Kalau harus atau enggak sebenarnya enggak Pak. Tapi caranya gimana kita tahu apakah kita harus ngomong cepat atau enggak, itu adalah kita harus mikir waktu kita cuma 7 menit 20 detik. Dan argumen yang kita bawa tuh banyak Pak. Jadi kalau misalnya debat itu nggak bisa untuk kayak argumen bilang ini benar karena bla bla bla. Ya harus dijelasin terus menerus sampai ke bawah sampai benar-benar detail banget karena kita harus nganggep seakan-akan juri itu nggak ngerti apa-apa. Jadi kita harus jelasinnya sedetail itu. Nah jadi itu kenapa alasan mayoritas anak debat itu ngomongnya cepat. Tapi saya juga punya teman beberapa yang istilahnya ngomongnya lambat dan segala macam. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa Pak. Asal kalimatnya harus efektif banget, dan itu emang sangat sulit karena kita istilahnya cuma punya waktu 30 menit dan materinya banyak, dan untuk ngebuat kalimat seefektif itu kadang orang sulit, jadi mereka suka ngomongnya cepet gitu. Iya, ini Adit saya perhatikan dari sisi kalimatnya pun cukup bagus ya, dan cepat, materinya juga cepat. Iya Pak. Ada nggak latihan pernapasan khusus untuk itu? Untuk latihan pernapasan khusus nggak ada. Cepat sekali. Tapi mungkin apa ya Pak? Ini kalau saya sendiri mungkin ini cukup gak jelas. Tapi istilahnya saya nggak bisa minum dulu sebelum saya debat. Soalnya kalau saya minum tiba-tiba nafas saya jadi kayak tersendat-sendat gitu. Bukannya minum yang membuat kita nafas lebih bagus? Enggak? Nggak tahu sih Pak, soalnya itu dari saya gitu. Dan saya juga, karena saya udah sering banget kan lomba debat, dan saya istilahnya mengamati setiap hal yang saya lakukan sebelum saya speech gitu. Dan nggak tahu kenapa kalau misal minum atau kalau misalnya saya gerak dulu itu nggak bisa. Jadi saya benar-benar harus duduk diem, atau kayak kalau misal berdiri ya udah duduk diem terus sampai nanti berdiri, dan nggak bisa jalan-jalan gerak-gerak gitu sih Pak. Menarik ya. Iya Pak. Ada selama ini posisinya di dalam debat sebagai pembicara 1, 2, 3 atau? Untuk posisi dalam debat saya jadi pembicara 1, ya. Dan juga kalau misalnya untuk di tingkat nasional saya diamanain juga untuk jadi pembicara kesimpulan yang di akhir, ya.
Itu pilihan Adil atau memang karena itu kemampuannya atau karena Sebenarnya gini sih, pas kita masuk di tingkat nasional itu kan setiap pembicara udah punya posisinya masing-masing. Dan yang jadi pembicara satu emang cuma saya doang. Teman-teman saya itu dua-duanya pembicara 3. Jadi mereka yang harus kayak istilahnya lebih kayak dilihat gitu, mana yang lebih cocok gitu untuk jadi pembicara mana gitu. Kalau saya udah pas udah dilihat dari coach, sama coach saya, oh ya udah kamu pembicara satu aja terus kayak gitu. jadi sudah melekat dengan posisinya ya. Iya Pak. Berbagi dong dengan orang-orang siapa tahu nih di adik-adik kelas nanti ini kayaknya masih banyak yang minat deh untuk dengan adanya adik juara tingkat nasional ini, banyak yang minat. Bisa nggak berikan tips untuk menyusun mosi? Menyusun mosi untuk tips ya. Kalau dari saya sebenarnya dari diri kita dulu sendiri sih Pak. Harus percaya diri banget. Kadang kita ngeliat mosi, terus mosinya susah banget dan kita nggak tahu apa-apa gitu. Dan itu suatu hal yang normal. Tapi coba istilahnya tenangin diri dulu, apapun itu, ngeliat mosinya pelan-pelan. Pasti ada aja misalnya kayak informasi-informasi yang kita tahu. Atau misalnya kalau mosinya tentang politik Pak, itu kan susah tuh. Pelajar suruh berpolitik. Iya bener Pak. Apalagi kalau misalnya politiknya politik internasional. Setidaknya tahu basicnya aja, misalnya Amerika liberal kayak gitu-gitu Pak. Nanti dari situ kita bisa istilahnya mengolah informasi kita sendiri dari situ. Jadi lebih ke situ sih Pak. Kalau misalnya dari saya, dari diri kita dulu sendiri, tenangin segala macam. Tapi kalau misalnya untuk tips selanjutnya pasti terus latihan sih Pak. Karena debat itu bukan teori tapi praktik gitu. Karena debat itu bukan teori tapi praktik gitu. Wah, saya ambil tuh bukan teori ya. Iya. Orangnya ahli teori belum tentu bisa berdebat dengan baik ya. Iya benar Pak. Ya masuk akal sih. Terus ya ketika di karantina ketika sudah dapat mosi, kalau debatnya debat langsung ya tidak online atau tidak daring, kan di karantina tuh kan tidak boleh melihat handphone, tidak boleh lihat televisi atau yang lain-lain. Bolehnya lihat kamus, lihat buku yang ditentukan. Iya. Sementara kan yang diucapkan di debat itu kan lebih banyak yang ada di umum gitu ya. Itu dapat dari mana? Sebenarnya gini sih Pak. Kalau misalnya banyak orang awam yang ngerasa kalau misalnya kita debat harus ngeliat Google, harus ngeliat apa gitu-gitu. Sebenarnya itu salah banget Pak. Pas di nasional, walaupun bahkan kita punya kesempatan untuk istilahnya ngeliat HP, dan kayak walaupun udah strict banget, tapi saya yakin masih ada kesempatan dikit gitu. Tapi nggak ada orang yang pengen. Soalnya kenapa? Soalnya debat itu lebih berbicara tentang logikanya. Kita punya ilmu seberapa banyak, kita punya isi seberapa banyak, kita ngerti politik seberapa banyak, tapi kita nggak bisa ngeluarin itu, kita nggak bisa nyusun itu nggak bakal nyampe Pak. Jadi kadang orang kayak mereka ngambil di Google, kata-katanya ketahuan, kalimatnya ketahuan, jurinya langsung tahu dan semuanya. Jadi itu pasti langsung ngejatuhin nilai banget. Jadi nggak ada yang pengen Pak. Jadi sebenarnya gitu. Jurinya kan juga bukan orang sembarangan ya. Iya benar Pak. Pernah nggak dapat mosi itu bertentangan dengan nurani? Pernah nggak? Itu sering sih Pak. Sering. Apa contohnya? Contohnya kalau misalnya di sekolah, misalnya lebih pilih online atau offline, itu sesimpel itu. Kadang saya juga kayak kadang harus memposisikan diri saya di tempat yang dimana saya nggak mau kan. Bisa nggak dikatakan bahwa bertentangan dengan mosi itu kita munafik? Sebenarnya kalau menurut pendapat saya sendiri sih enggak ya Pak. Tapi kalau misalnya merasa dulu pernah pas awal banget, soalnya kayak saya ngerasa kok saya harus kayak bener-bener kayak ngedukung dan harus bilang saya bangga gitu dengan mosi itu, padahal saya sendiri realitanya sebenarnya bertentangan. Tapi pas saya ngeliat semakin dalam, itu justru hal yang bagus sih buat kita Pak. Karena kita di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak punya kesempatan untuk istilahnya belajar tentang pandangan orang lain. Di debat kita punya kesempatan yang banyak untuk belajar hal tersebut gitu sih Pak. Jadi saya ngerasa justru itu hal yang bagus gitu. Jadi kita bisa ngeliat dari perspektif yang lebih luas gitu. Coba sebutkan tim yang membuat Adil itu merasa berat ya lawan itu. Tim apa coba?
Biar dia Ini bangga nggak juga. apa-apa nih Pak. Coba Kasih sih. tahu. Biar dia bangga juga tuh. Saya paling takut jujur sama Sumatera Utara sih Pak. Kenapa? Mereka jadi juara 3. Oh, juara 3. Iya. Sumatera Utara malah yang ditakuti, bukan dari Gorontalo ya. Gorontalo juga takut Pak. Tapi, sebenarnya semua tim susah, takut semua sih Pak, pasti kan ada deg-degannya gitu. Tapi nggak tahu kenapa Sumatera Utara sih Pak. Kenapa? Karena kita juga udah pernah sparring sama mereka gitu-gitu segala macam. Iya. Kita ngeliat mereka emang kuat banget gitu. Kuatnya di apanya coba? Kalau dari saya ngeliat sendiri dari metodenya, dari materinya yang mereka punya gitu, mereka kuat banget gitu sih Pak. Iya. Nanti jadi teman nanti ya. Iya Pak. Jadi teman di tempat kuliah. Siapa tahu dia ngambil sama dengan Adit. Mau ngambil di mana Adit kuliahnya? Saya linjur sih Pak pengennya. Apa tuh? Hukum, insya Allah Pak. Ya, mudah-mudahan ketemu dengan orang baik juga. Amin Pak, amin. Di mana? Di universitas apa? Di UI. Iya. UI. Lagi-lagi ya. Iya. Tunggu kedatangan Adit di UI ya. Amin ya. Amin Pak. Punya prestasi apa lagi selain daripada debat? Sebenarnya emang saya debat banget, tapi saya ngambil esai juga. Esai? Dan Nulis juga esai? Iya, nulis esai dan waktu itu sempat lomba MUN Pak, tingkat internasional. Jadi itu kayak kita seakan-akan pura-pura menjadi diplomat dari suatu negara gitu. Ya, gitu sih Pak. Itu ya? Oh, keren itu. 14 ini kan ada ekskul debat ya. Sebetulnya Adit maunya bukan bahasa Indonesia kan, bukan LDBI kan. Awalnya gimana? Iya, awalnya sebenarnya saya bahasa Inggris banget Pak. Bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Nah, kenapa nggak ambil bahasa Inggris? Nggak tahu kenapa Pak, saya ngerasa lebih besar peluangnya di LDBI. Pertama mungkin aja itu tapi menurut saya sekarang mau LDBI mau NSDC itu sama-sama beratnya untuk masuk. Iya. Tapi kalau dari saya sendiri nggak tahu kenapa pas saya ngomong pakai bahasa Indonesia pikiran saya lebih jalan gitu Pak. Lebih jalan. Iya, lebih jalan dan saya lebih kayak leluasa untuk pakai bahasa Indonesia gitu. Iya. Ya, ada himbauan Kak untuk adik-adik yang ingin ikut lomba debat? Himbauannya yang penting belajar terus aja sih Pak. Ada orang yang emang talent dari awal, tapi bakal kalah sama orang yang kalau misalnya rajin terus dan mau terus untuk berusaha. Ada orang yang emang talent dari awal, tapi bakal kalah sama orang yang kalau misalnya rajin terus dan mau terus untuk berusaha. Baik, Dit, selain pada debat, apalagi yang bisa dijanalkan dari Adit ini? Selain dari debat, saya juga pernah ikut lomba esai sama lomba namanya Model United Nations, atau kayak perwakilan untuk suatu negara kita pura-pura jadi diplomat gitu sih Pak. Itu hasilnya gimana? Juara atau gimana? Juara Pak. Juara 1? Waktu itu juara 3 untuk itu. Ya, jadi setara 3. Sebenarnya namanya special mention gitu. Ini bisa jadi orator ulung ya nanti. Amin Pak. Ya kan? Ada jadi ketua OSIS juga kan? Iya Pak. Nah, terus bagaimana dukungan keluarga terhadap aktivitas Adit? Yang seharusnya dalam masa remaja ini kan ya sama tahu lah kan, masa SMA dilewatkan dengan kesibukan mulu. Gimana? Kalau dukungan keluarga mendukung banget sih Pak. Saya setiap hari kayak dari orang tua saya segala macam selalu nanyain gitu perkembangannya gimana, progresnya gimana, dan itu jadi bikin saya semangat gitu. Tapi kalau misalnya untuk masa remaja dilewatin gitu, menurut saya enggak sih Pak. Ini justru seru gitu buat diri saya ya. Jadi kayak banyak pengalaman Pak. Oh iya. Dit, sekarang apa yang telah Adit lakukan agar lomba debat ini menjadi tradisi di 14? Oke, kalau misalnya untuk yang saya lakukan, kalau misalnya dulu pas saya masih kelas 11, saya karena saya juga diamanainnya jadi namanya training coordinator Pak. Jadi itu istilahnya orang yang bertugas untuk mastiin kalau misalnya setiap anak debat di ekskul debat itu bisa debat gitu dan bisa debat bagus, dan saya terus menerus kayak misalnya ngasih tahu informasi lomba dan segala macam. Tapi sekarang saya udah kelas 12 dan saya udah nggak masuk di ekskul ya, tapi saya pengen banget untuk istilahnya ada adik kelas yang meneruskan gitu, dan saya tahu kayak istilahnya susah banget untuk masuk ke nasional, jadi perlu untuk latihan intensif gitu-gitu. Jadi kalau misalnya sekarang dari saya sendiri dan sama teman saya juga beberapa yang seangkatan sama saya, itu kita berusaha untuk istilahnya cari bibit-bibit unggul, atau nggak usah kelihatan gitu, tapi yang penting mereka bilang saya mau gitu, saya pengen belajar gitu segala macam. Kalau misalnya udah kayak gitu,
kita terus berusaha untuk bantuin dia, kita kasih latihan-latihan, materi-materi gratis, atau bahkan mungkin kita punya kenalan-kenalan dari sekolah-sekolah lain gitu. Nah itu. Iya. Yang Saya merasakan bagaimana susahnya untuk mencari pelatih, mencari anggaran. Iya benar Pak. Agar Adit mempunyai lawan untuk berdebat itu ya. Besok ada tugas Adit yang tidak ada batas waktu nih ya. Kalau diundang nanti ke 14 kalau sudah tamat untuk adik-adiknya siap ya. Siap Pak, siap. Ini serkal. Insya Allah siap Pak. Siap ya. Ada pertanyaan tambahan tuh Adit, katanya apa tadi? Kameramen, asmara ya? Tadi ada asmara tadi. Ya oke aja lah Pak, oke aja. Oke. Iya. Katanya Adit jadi kakak idola ya? Enggak sih Pak, enggak tahu juga sih Pak. Enggak Pak. Ada berapa penghargaan? Saya kurang tahu pastinya, tapi 20-an ya? Iya, ada lebih dari 20 mungkin. Paling banyak debat. Iya, paling banyak debat Pak. Karena sebelum banyak sekali. Iya, karena sebelum saya ikut perlombaan tingkat provinsi, itu saya udah tahu lawannya bakal susah banget dan lawannya bakal banyak banget. Jadi saya pengen untuk ningkatin diri saya sendiri dulu kan. Jadi saya ikut lomba-lomba terus, dan itu juga kayak gak selalu menang, sering juga kalahnya. Tapi intinya ada di saat dimana kayak setiap minggu saya debat gitu, lomba debat setiap minggu gitu ada. Itu atas nama pribadi atau sekolah? Saya selalu namain atas nama sekolah sih Pak. Tapi kan kadang iya itu. Iya. Ini strategi juga ya. Karena kalau berurusan dengan sekolah nanti mungkin ya saya tahu lah, mungkin terbatas kali ya. Iya, kadang ada terbatas atau kadang lagi libur gitu Pak, kan jadi susah gitu untuk kayak misalnya minta izin sekolah, kadang harus ada tanda tangan segala macam gitu-gitu. Jadi kadang mengatasnamakan pribadi, kadang saya juga nggak bisa mengatasnamakan sekolah karena saya punya temen istilahnya dari sekolah lain juga yang juga interested sama debat, yang suka sama debat, ya udah kayak mau nggak kita tim barengan gitu. Terus kita ya udah untuk kayak bener-bener pure latihan gitu. Kalau di SMA 14 siapa tuh? Ya, kalau SMA 14 saya sama Lintang, sama Rahma, sama Bona gitu. Keren ya. Sekarang tuh terbuka ya nih rahasianya, ternyata nggak harus pamit ke sekolah ya. Itu salah satu tidak pamit yang bagus. Kalau pamit malah akan repot. Saya jujur saya bangga dengan Adit. Iya, makasih Pak. Masa depan Adit jauh lebih baik. Merasa terbantu nggak dengan LDBI ini? Saya udah ngerasa terbantu dari, bahkan bagian saya kan harus belajar untuk TBK gitu. Terus ada misalnya ekonomi. Itu gara-gara debat saya jadi ngerti tahu gitu. Semuanya ya. Debat itu kan nggak dibatasi. IPA IPS untuk mosinya kan? Iya benar Pak. Adit ini sebagai ketua OSIS seharusnya Adit juga punya program untuk melanjutkan agar tidak hanya Adit yang ada di tingkat nasional, adik-adiknya juga ada kan. Siapa? Amin Pak. Ada nggak program di OSIS itu? Untuk OSIS nggak ada, tapi ekskul ada Pak. Ekskul aja. Iya, ada ekskul ada Pak. Juga ekskul. Nah sekarang tantangan nih untuk OSIS yang sekarang nanti ditularkan ke adik-adiknya ya. Tiap tahun SMA Negeri 14 ini mempunyai tradisi, dan nggak tahu tuh apakah akan berlanjut terus atau tidak. Mudah-mudahan dengan adanya kakak-kakaknya yang sudah tunjukkan prestasinya, bisa menjadi tradisi. Amin, Dit, terima kasih Dit. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Semoga masa depannya lebih cerah dan tetap ingat 14. Amin, siap Pak. Siap. Oke, terima salamnya. Iya. Salam dikit aja. Nah. Oke, dadah, kasih ya.